Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas podcast Fikih Muamalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Natitra Nalasnu, nomor absen 20. Dan saya Ahmad Yulianto, nomor absen 2. Dan sebagai berikut, Seperti yang pertama kita tahu, pertama tentang fikih muamalah. Sebenarnya apa sih fikih muamalah itu? fikih muamalah itu yang saya dapat itu yang pertama itu ada dua artian, secara sempit dan secara luas. Yang luas itu artinya aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, itu secara luas. Untuk secara sempitnya, aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta dan bendanya, begitu Ibu. Fikih muamalah itu bisa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya bisa dibilang begitu sih, karena itu kan hubungan sosial antar kita dan sesama untuk mengatur supaya tidak ada kekeliruan dan kesalahan yang terjadi. Setelah itu dalam pengertian pasti kan ada juga perbedaan. Ya benar-benar. Lalu apa sih perbedaan antara prinsip fikih muamalah dengan konteks fikih ibadah? Untuk perbedaannya ada, yaitu dua, dari prinsip ibadah dan prinsip muamalah ya. Yang pertama, untuk yang ibadah itu tetap, untuk yang di muamalah itu elastis. Yang kedua, yang di ibadah itu tidak berkembang, tapi yang di muamalah itu berkembang mengikuti zaman. Untuk yang ketiga, di ibadah itu bersifat khusus atau eksklusif, dan yang di muamalah itu universal atau inklusif. Untuk ibadah tersebut, yang keempat itu naas terlebih terinci atau tafsili. Untuk yang di muamalah itu naas-naasnya umum general jadinya. Nah yang kelima, yang terakhir, untuk peluang itijad di dalam prinsip ibadah itu lebih sempit dibanding prinsip itijad di prinsip muamalah yang luas gitu. Kita perbedaannya itu ibadah itu aturannya lebih lunas dan lebih sudah teratur, sedangkan muamalah berarti lebih bisa untuk dilakukan ijtihad atau diskusi fikih. Ya benar, salah. Ibadah itu kan langsung ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muamalah kan sesama, jadi masih bisa dikaji. Untuk kalau muamalah, kalau ibadah mau dikaji pun sudah aturan tetap. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana sih kedudukan kita untuk mempelajari fikih muamalah dengan baik. Untuk kesulitan kita dalam mempelajari fikih muamalah setiap hari, yaitu fikih muamalah ekonomi menduduki posisi yang paling penting dalam Islam. Hampir tidak ada yang manusia yang terlibat dalam aktivitas muamalah, karena hukum mempelajarinya wajib fardu ain bagi setiap muslim. Untuk yang kedua, kewajiban disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Yang ketiga, bahkan sebagian besar waktu yang dihabiskan seorang manusia dalam untuk kegiatan muamalah, mencari nafkah, untuk memenuhi diri, keluarga, bahkan negara gitu. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya di muamalah dan bisa digaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan hal untuk ke depan gitu. Ini sangat wajib gitu ya kita untuk mempelajari. Untuk sebagai muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya sangat wajib, karena itu menuntun kita untuk kebaikan, menjauhkan kita dari kebatilan gitu.